Halo pemirsa, kembali lagi di Fabizar Update. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat di dunia bisnis dan ekonomi Indonesia. Meskipun data resmi menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 mencapai angka positif 5,1%, ternyata di lapangan. Oi, pemerintah, lo lihat ini yang namanya pertumbuhan ekonomi meroket. Di dalam mall aja kagak ada orang yang belanja. Ini pedagang semua ini. Itu banyak tutup tuh. Pedagang semua ini, gak ada yang belanja. Tuh, mana ini pertumbuhan yang meroket kata lo itu tuh. Tuh, lihat pedagang semua kosong. Tuh. Banyak pelaku usaha yang justru merasa mereka tidak sedang tumbuh, melainkan hanya bertahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa angka pertumbuhan ekonomi terlihat bagus, tetapi dunia usaha justru merasakan tekanan? Mari kita ulas bersama. Pertumbuhan PDB seringkali dijadikan tolak ukur utama keberhasilan ekonomi suatu negara. Angka 5,1% tentu terdengar meyakinkan. Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan, Indonesia tergolong stabil. Namun, di balik stabilitas angka tersebut, terdapat cerita berbeda dari dunia usaha. Banyak pengusaha menyampaikan keluhan bahwa omset mereka tidak mengalami kenaikan signifikan dalam setahun terakhir. Sebaliknya, beban biaya operasional seperti listrik, bahan baku, dan upah karyawan justru terus naik. Akibatnya, margin keuntungan semakin tipis, bahkan ada yang harus memotong jumlah karyawan untuk tetap bertahan. Beberapa survei dari Asosiasi Pengusaha menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pertama, daya beli masyarakat menurun. Meskipun inflasi resmi berada di angka 3,2%, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan daging mengalami kenaikan lebih tinggi dari itu. Kedua, kelas menengah menyusut. Laporan riset menyebutkan, dalam 3 tahun terakhir, jumlah keluarga yang masuk kategori menengah turun sekitar 8%, sebagian terdesak ke kelompok berpendapatan rendah. Ketiga, pemutusan hubungan kerja masih berlangsung. Sektor manufaktur, retail, dan teknologi menjadi yang paling terdampak, dengan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan sejak awal tahun ini. Menariknya, meskipun PDB tumbuh, kontribusi dari konsumsi rumah tangga yang biasanya menjadi motor penggerak utama justru melambat. Artinya, pertumbuhan lebih banyak didorong oleh investasi dan ekspor komoditas, bukan dari belanja masyarakat sehari-hari. Sejumlah pemilik usaha menilai kondisi ini sebagai paradoks pertumbuhan. Dalam wawancara dengan media, mereka mengatakan, kami melihat data makroekonomi yang positif, tapi tidak merasakannya di kas perusahaan. Pelaku usaha retail menyebut penurunan kunjungan pelanggan hingga 15% dibanding tahun lalu. Sementara itu, pelaku UMKM mengeluhkan penurunan pesanan online,
terutama untuk produk non-pokok seperti fashion dan hobi. Di sektor industri, pabrik-pabrik barang konsumsi harian mengurangi shift kerja. Hal ini bukan karena mesin rusak atau bahan baku kurang, melainkan karena permintaan pasar yang lesu. Bahkan di sektor jasa, seperti pariwisata, meski wisatawan mulai kembali, tingkat belanja mereka jauh di bawah masa sebelum pandemi. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tapi juga oleh pekerja dan masyarakat luas. Dengan PHK yang terus terjadi, angka pengangguran diperkirakan meningkat. Orang-orang yang masih memiliki pekerjaan pun lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, sehingga perputaran ekonomi makin melambat. Kelas menengah yang sebelumnya menjadi tulang punggung konsumsi domestik, kini mulai mengurangi pembelian barang sekunder. Contohnya, penjualan kendaraan roda 4 dan properti residensial menurun, meskipun ada promo besar-besaran dari developer dan dealer mobil. Selain itu, fenomena trading down atau penurunan kualitas konsumsi mulai terlihat. Konsumen yang biasanya membeli merek premium, kini beralih ke merek yang lebih murah demi menghemat pengeluaran bulanan. Sejumlah ekonom menilai, fenomena ini adalah tanda bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami masalah struktural. Angka PDB bisa saja positif, tapi jika tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya beli, maka pertumbuhan tersebut hanya menjadi angka di atas kertas. Menurut mereka, ada 3 tantangan utama. 1. Ketergantungan pada ekspor komoditas yang membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. 2. Lemahnya daya beli domestik, terutama dari kelompok menengah. 3. Beban biaya hidup yang terus meningkat, sementara pertumbuhan pendapatan masyarakat stagnan. Pemerintah sendiri menyatakan akan memperkuat program stimulus bagi UMKM, mendorong investasi di sektor padat karya, dan menekan harga kebutuhan pokok melalui pengendalian distribusi serta impor bahan pangan. Namun, banyak pihak mempertanyakan efektivitas langkah-langkah ini jika tidak dibarengi dengan reformasi struktural yang menyentuh akar masalah. Kondisi bisnis Indonesia saat ini memang bisa disebut memprihatinkan. Meskipun data resmi menunjukkan pertumbuhan, kenyataan di lapangan berbeda. Tantangannya adalah bagaimana mengubah pertumbuhan ekonomi dari sekadar angka menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat. Kita semua berharap, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bisa bergerak bersama mencari solusi. Karena pada akhirnya, ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang tidak hanya tumbuh di angka statistik, tetapi juga terasa di dompet setiap warga negara. Itu tadi ulasan kita kali ini di Fabizar Update. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di berita berikutnya.